Ya, teman-teman, kita lanjut lagi. Kita akan masuk ke metode start ya, teman-teman ya. Kita um, akan mempelajari metode start, update, lalu memilih fix update, teman-teman. Oke, sip. Jadi, kita mulai dari metode start dulu ya. Nah, metode start ini dipanggil sekali lagi saat game objek yang berisi script ini diinisialisasi gitu. Biasanya kita menggunakan metode ini untuk melakukan inisialisasi awal seperti mengatur variabel atau mempersiapkan komponen lainnya gitu, teman-teman. Nah, jadi contohnya misalkan adalah dalam start itu kita tambahin void start nih, teman-teman ya. Di bawahnya kita tambahin debug log dalam kurung tanda kutip game started ya. Lalu diakhiri dengan titik koma gitu mengakhiri. Jadi yang seperti teman-teman lihat ya, teman-teman ya. Start ini sangat berguna untuk menyiapkan hal-hal yang hanya perlu dilakukan sekali gitu loh. Kayak misalkan loading atau nambahin karakter game gitu, segala macam objek. Nah, itu ya cukup dilaksanakan sekali gitu dan nggak berulang-ulang gitu ya. Nah, okay. Jadi kita masuk selanjutnya, ini ada metode update ya. Nah, metode update ini dipanggil sekali per frame, teman-teman. Jadi ini adalah tempat di mana sebagian besar logika game kita tuh berada gitu. Kayak contoh mengatur input pengguna atau menggerakkan objek gitu. Nah, update ini sangat penting gitu ya, teman-teman, untuk membuat game kita tuh interaktif terus juga dinamis gitu, teman-teman. Nah, jadi kayak contoh ya, misalkan ya, void update. Nah, kita di bawah tulis if input get key down terus key code space. Jadi lalu di bawahnya kita tambahin debug log dalam kurung space key was pressed terus titik koma gitu. Nah, jadi dengan menggunakan update ya, kita bisa membuat game kita tuh merespon input pengguna gitu, dan melakukan aksi secara real time gitu, teman-teman. Jadi ini untuk update, teman-teman ya. Jadi dia akan ya update yang intinya ya paling sering inilah ngecek ya. Oke, lanjut terakhir nih ke metode fix update, teman-teman ya. Jadi metode fix update ini mirip dengan update, tetapi dipanggil pada interval waktu yang tetap gitu. Jadi ini sangat berguna untuk logika yang melibatkan fisika gitu, teman-teman. Karena memastikan konsistensi dalam perhitungan fisika gitu, yang tidak dipengaruhi oleh frame rate gitu, teman-teman. Nah, jadi fix update ini ya paling sering digunakan dalam rigid body, teman-teman. Ya, apalagi rigid body ini kan yang punya force ya. Misalkan gini, void fix update rigid body ya, RB sama dengan get component rigid body titik koma. Di bawahnya kita tambahin RB titik add force vektor 3 titik forward gitu. Nah, pada dasarnya logika fisika yang dipanggil itu pada interval yang tetap gitu dan stabil gitu, teman-teman. Nah, jadi itu ya, dengan menggunakan fix update kita bisa memastikan bahwa pergerakan fisika dalam game kita itu tetap konsisten gitu dan juga akurat gitu, teman-teman. Nah, ini untuk ini aja untuk yang fix update ya. Oke, sip, teman-teman. Dan begitu aja, sampai jumpa di part 3, yaitu kita akan menambahkan script, objek, dan implementasi behavior lain-lainnya. Oke, baik teman-teman, sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.